Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita selanjutnya di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Pada materi berikutnya adalah Al-Quran Syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh atau obat. Kenapa Al-Quran dikatakan dengan syifa? Kemudian kalau kita melihat di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah atau mungkin di dalam ayat yang berkaitan tentang khasiat madu, dikatakan sebagai syifa, artinya obat. Lalu apa perbedaan antara dawa dan syifa? Yang sebenarnya dua kata ini mempunyai makna yang sama. Dawa juga obat, syifa juga obat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, beliau membedakan antara kata syifa dan kata dawa. Perbedaan antara kata syifa dan dawa, kalau syifa itu adalah merupakan kesembuhan yang telah Allah berikan melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan jaminan kesembuhan. Seperti Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya beserta kitabnya. Begitu juga kalau kita melihat dalam konteks yang berkaitan dengan madu, dikatakan juga sebagai syifa'ul linnas, penyembuh dari segala penyakit yang dialami setiap manusia. Kemudian kalau kita melihat dalam hadis yang berkaitan dengan habbatus sauda, jinten hitam, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, inna fil habbatis sauda shifa'a min kulli da illa sam. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda, jinten hitam, itu mengandung syifa bagi setiap penyakit yang dialami oleh setiap manusia, kecuali as-sam. Sampai kemudian sahabat bertanya, ma huwa sam? Apa itu sam? As-sam huwa al-maut. As-sam itu adalah kematian. Ya.
Di dalam dalil-dalil tersebut kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau menjelaskan kalau dawa itu adalah obat atau kesembuhan yang diciptakan oleh manusia, sehingga belum ada jaminan kesembuhan, sifatnya spekulatif, kadang bisa sembuh, kadang juga ada efek sampingnya ya. Berbeda dengan kata syifa yang disebutkan untuk Al-Quran sebagai syifa, madu juga sebagai syifa, habbatus sauda juga sebagai syifa, minyak zaitun juga sebagai syifa, dan beberapa obat-obat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Kalau syifa, obatnya memang diturunkan sebagai melalui wahyu dan sudah ada jaminan oleh Allah berupa kesembuhan ya. Oleh karena itu Al-Quran dikatakan sebagai syifa, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82. Para ulama menyebutkan syifa bagi apa? Ya syifa segala macam penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani ya. Syifa'ul qulub was sudur. As-sudur, para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sudur as-syukuk wal amrad, penyakit dari segala penyakit keraguan maupun dari segala penyakit fisik ya. Namun sayangnya beberapa di antara kaum Islam, umat Islam saat ini sangat banyak sekali mereka tidak meyakini akan keutamaan dari Al-Quran itu sendiri sebagai syifa ya. Padahal kalau kita mendalami betul-betul bahwasanya kehebatan Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Tidak hanya menjadi penyakit obat, menjadi obat dari segala penyakit hati, tetapi segala fisik pun juga bisa mengatasinya ya. Sebagaimana pernah diceritakan di dalam sebuah kisah para sahabat. Para sahabat suatu ketika saat melakukan safar, lalu kemudian beliau singgah di sebuah pedesaan, sampai kemudian para sahabat meminta kepada penduduk kaum tersebut untuk menjamu mereka. Namun kemudian penduduk kaum tersebut menolak untuk menjamu para sahabat, sampai kemudian para sahabat tidak jadi untuk singgah. Lalu mereka berlalu sampai kemudian mereka beristirahat di tempat yang lainnya. Tidak lama kemudian kepala suku dari penduduk tersebut tersengat kalajengking. Wallah alam, mungkin bisa jadi musibah ini bisa jadi karena sebab ain ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ain itu tidak hanya terjadi ketika seseorang itu berhadapan dengan orang yang didengki ya, tetapi bisa juga ketika kita tidak berhadapan dengan mereka. Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau pernah mengatakan bahwasanya bahkan ya, kalau disebutkan ain itu adalah merupakan satu bentuk gangguan yang muncul karena kekaguman seseorang terhadap suatu kelebihan atau keindahan yang ada di alam ini, tetapi bisa juga muncul dari kedengkian seseorang ya. Namun sesungguhnya ain itu adalah bukan sebenarnya pengaruh dari mata yang sesungguhnya, akan tetapi pengaruh dari jiwa. Nah, kemungkinan kalau melihat kisah tersebut, ketika para sahabat ditolak untuk dijamu oleh kelompok suku tersebut, lalu kemudian mereka beristirahat di tempat yang lainnya, lalu tidak lama kemudian kepala suku tersebut disengat kalajengking,
Bisa jadi, wallahu alam, ini mungkin bisa jadi karena sebab ain, ya. Karena mereka tersakiti, karena menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ain ketika tidak berhadapan dengan orang yang kita dengki, itu akan muncul ketika seseorang tersebut mendoakannya. Bisa juga melalui mantra, bisa juga dengan ilusi, bisa juga dengan khayalan. Sampai dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang buta sekalipun dia bisa menyemburkan racun pengaruh matanya melalui ain, melalui jiwanya, ya. Hanya dengan sebuah hayalan, ketika disebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, itu bisa meluncurkan ain. Nah, maka apa yang terjadi dalam yang dialami oleh kepala suku tersebut itu bisa saja karena sebab ain. Sehingga para sahabat yang saat itu mungkin karena mereka ditolak untuk dijamu, sehingga mungkin dengan rasa sakit hatinya itu pun bisa meluncurkan panah racun yang ada pengaruh dari matanya, yaitu ain. Sampai kemudian tidak lama kemudian dari suku tersebut sudah berusaha mengobatkan kepala sukunya, namun pengobatan itu tidak memberikan manfaat dan kesembuhan bagi kepala sukunya. Sampai kemudian di antara mereka berkata kepada penduduk yang lainnya, coba ditanyakan kepada mereka, para musafir yang barusan saja lewat, barangkali di antara mereka ada yang mampu untuk mengobati kepala suku kita, ya. Sampai kemudian di antara mereka mendatangi para sahabat, ya. Mereka mendatangi para sahabat, lalu kemudian mengatakan, ya ayyuhar rad, ya ayyuhar rahtu, inna sayyidana ludhiqa, sesungguhnya kepala suku kami itu disengat kalajengking, ya. Wa sa'ana lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai', sedangkan kami ini sudah berusaha untuk mencari pengobatan, menyembuhkan penyakitnya karena akibat dari sengatan kalajengking, namun sampai saat ini tidak membawakan hasil sedikit pun. Fal inda ahadikum minkum min syai', apakah di antara kalian ada yang mampu memberikan pengobatan kepada kepala suku kami, ya. Sampai kemudian para sahabat, di antara para sahabat menjawab, na'am wallahi inni la arqi, ya. Saya bisa, tetapi wallahi saya tidak akan mau meruqyahnya, ya. Kenapa? Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudhifuna, ya. Karena kami sudah sempat singgah di tempat kamu untuk minta jamuan, tetapi kalian menolak kami, ya. Fama ana biraqil lakum hatta taj'alu li ju'lan, maka saya tidak akan mau meruqyah kepala suku kamu sampai kalian memberikan upah kepada kami. Ini sebagai konsekuensi timbal balik, karena mereka ketika meminta jamuan saat singgah ke desa mereka, namun kelompok tersebut menolak kedatangan mereka, menolak kedatangan para sahabat. Lalu kemudian ketika para sahabat ini diminta untuk mengobati, ya, diganti, ya. Akhirnya sahabat meminta upah, ya, untuk meruqyah kepala suku tersebut, ya. Sampai kemudian kelompok tersebut menyepakati, ya, mereka menyepakati apa yang diminta oleh para sahabat. Sampai kemudian para sahabat meruqyah kepala suku tersebut dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah. Ini yang pertama kali mengawali kisah para sahabat, bahwasanya salah satu fungsi Al-Quran itu adalah bisa mengobati segala macam penyakit, tidak hanya sekedar penyakit hati, namun juga penyakit fisik. Sampai karena sebab disengat kalajengking pun ternyata Al-Quran mampu mengobati penyakit tersebut, ya. Ada pengalaman menarik
bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekitar tahun 2009 saya pernah mengalami kecelakaan ya, bersama keluarga saya, sampai kemudian di daerah Mojo Agung. Jadi saat itu mobil dikendarai oleh adik saya. Saat itu adik saya sempat ngantuk. Ternyata saya sempat terkaget ketika ibu saya di belakang saya itu teriak, Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata saya melek, mobil ini terbang, kemudian sampai nabrak tiang listrik, berputar sampai kemudian masuk ke halaman penduduk dan terbalik mobil ini. Kemudian sampai qadarullah istri saya mengalami patah tulang belakang, lalu dibawa ke rumah sakit di Mojokerto. Setelah di rongsen, hasilnya dokter memvonis ini harus segera dioperasi karena patah tulang belakangnya dialami ibu ini, kalau tidak segera diatasi ini bisa mengalami kelumpuhan. Lalu kemudian dari pihak rumah sakit di Mojokerto kita dirujuk ke Karangmenjangan. Ketika sampai di Karangmenjangan itu terjadi ketika malam Idul Adha jam 2 ya. Jam 3 atau setengah 4 ya. Lalu ketika dirujuk ke IRD Karangmenjangan sampai kemudian di rongsen, lalu dokter pun sama, memvonis sama. Dokter memvonis ibu harus segera dioperasi karena kalau tidak segera dioperasi maka akan terjadi kelumpuhan. Saya sempat berpikir, ya Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada saya. Saya hanya bisa membayangkan, wah, operasi tulang belakang 100 juta dapat dari mana uang segitu banyak ya. Ya sudah, saya hanya berpasrah pada Allah, saya hanya bisa berdoa ya. Hanya kekuatan doa yang saya andalkan saat itu. Sampai kemudian karena dokter waktu itu cuti ya, 2 minggu berikutnya dokter itu datang. Sebelum kedatangan dokter, malam hari jam 12 malam istri saya merintih kesakitan tulangnya, sampai saya dibangunkan. Kemudian saya meruqyah istri saya sampai jam 2 pagi. Saya meruqyah, sudah alhamdulillah istri saya merasa tenang. Kemudian saya tinggal istirahat. Kemudian pagi sekitar jam 6:30 asisten dokter ini datang mengabarkan, Bapak, hasil rongsen yang dari IRD ini kesalahan dari pihak rumah sakit ternyata hilang, jadi disarankan dirongsen ulang. Setelah dirongsen ulang, lalu tidak lama kemudian dokter ini datang, dokter bedah tulang datang, dilihat hasil rongsennya, subhanallah, ini adalah merupakan salah satu keagungan Allah yang ditampakkan melalui Al-Quran. Ternyata tulang yang divonis oleh dokter dari IRD maupun dari Mojokerto, mereka memvonis istri saya harus segera operasi karena kalau tidak segera dioperasi istri saya mengalami kelumpuhan. Ternyata kembali sempurna. Dari situ kemudian istri saya menceritakan, memang saat diruqyah yang dirasakan oleh istri saya, jadi mulai tulang ekor saat saya bacakan ayat-ayat ruqyah, itu yang dirasakan istri saya terasa seperti seakan-akan nyambung, kelak 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 sampai pada tengkuknya. Jadi sampai saat ini, karena memang hasil dari IRD itu hilang, saya masih sempat menyimpan hasil yang dari Mojokerto dan hasil rongsen yang ketiga, dan sempat saya bedakan. Subhanallah, ternyata memang hasil rongsen yang ada di Mojokerto, tulang itu bergeser
ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi acak, tidak beraturan. Tetapi setelah diruqyah, Masya Allah, hasil rongsen yang ketiga ini menunjukkan struktur tulang ini tertata sama seperti sedia kala. Seakan-akan istri saya tidak pernah mengalami sakit sedikit pun. Masya Allah, inilah keajaiban Al-Quran yang selama ini seringkali kita tidak menyadari tentang keutamaan Al-Quran yang begitu dahsyat. Ya. Itu mungkin salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh istri saya. Ya. Juga pernah jadi ketika kita sakit, kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan biaya banyak untuk berobat ke dokter. Kita ruqyah sendiri, atau kita ruqyah minta bantuan dengan saudara atau kerabat kita untuk meruqyah kita. Ruqyah bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, asalkan kesucian hati, kebersihan hati ini yang sangat diperlukan, yaitu bersih dari syirik, terbebas dari noda-noda syirik, karena itu sangat berpengaruh sekali dari efektivitas dari ruqyah itu sendiri. Ya. Pernah juga dialami oleh salah satu santri di Lamongan. Ya. Ketika santri itu tersebut saat mau masuk kamar mandi terjatuh sampai kemudian tulang ini lepas dari engselnya. Lalu kemudian disarankan oleh teman saya dibuatkan air ruqyah, lalu dimandikan. Subhanallah, air yang diruqyah, lalu kemudian ketika disiram melalui dari atas kepalanya, tiba-tiba tulang ini kembali kelak. Masya Allah, itulah begitu dahsyatnya Al-Quran. Kalau kita betul-betul yakin, kuncinya semuanya itu adalah keyakinan. Makanya para ulama mengatakan berobat itu kuncinya satu, al-imanu nisfud dawa. Keyakinan kita terhadap obat tersebut itu adalah merupakan separuh dari obat. Ya. Kalau kita yakin bahwasanya Al-Quran ini sebagai syifa, maka tentunya itu akan dapat dengan efektif memberikan kesembuhan pada kita. Tapi kalau kita dengan ragu-ragu, ya, kita dengan ragu-ragu meyakini bahwasanya Al-Quran ini, saya juga berobat ke medis, tapi saya juga berobat dengan Al-Quran, Allah tidak akan memberikan kesembuhan secara sempurna kepada kita. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, malam yasfihil Quran fala safahullah. Ya. Barang siapa yang tidak sembuh dengan pengobatan Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepadanya. Wa man lam yakfihi fala kafahullah. Dan barang siapa yang tidak mencukupkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat, maka Allah tidak akan mencukupkan baginya Al-Quran itu sebagai penyembuh. Ini perkataan ulama. Selama kita yakin, Allah pasti akan memberikan kesembuhan pada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Ya. Sebagaimana dialami oleh para sahabat ketika meruqyah kepala suku tersebut. Ya. Kepala suku tersebut diruqyah dengan dibacakan surat Al-Fatihah, sampai kemudian setelah diruqyah, subhanallah, kepala suku tersebut, walaupun kepala suku tersebut adalah orang kafir, diruqyah dengan dibacakan Al-Fatihah, lalu kemudian beliau dia mendapatkan kesembuhan dari Allah. Ya. Nah, para ulama mengatakan Al-Quran bagi orang mukmin dia akan menjadi sifat dan rahmat. Akan tetapi ketika Al-Quran itu difungsikan saat mengobati orang kafir, maka dia hanya berfungsi sebagai sifat penyembuh saja, namun tidak akan menjadi rahmat bagi orang kafir. Ya. Nah,
Dari cerita tersebut sampai kemudian para sahabat mendapatkan upah, ya, sampai kemudian kelompok tersebut memberikan beberapa domba, ya, sebagai upahnya. Lalu diantara mereka berkata, iktasimu, ayo dibagi, ya, kambingnya dibagi, ya. Kemudian sahabat yang meruqyah, la naf'al hatta na'ti an-nabi, la naf'al hatta nabi hatta na'ti nabi fanadkur lahu alladzi kana. Kita tidak akan membagi ini sampai kemudian kita mendatangi Nabi, lalu kemudian kita ceritakan dari mana kita dapatkan ini semuanya. Fanangduru ma ya'muruna, lalu kita tunggu, kita lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Lalu kemudian ketika mereka menghadap Rasulullah, diceritakan bahwasanya, ya Rasulullah, saya ini tadi singgah di sebuah pedesaan kelompok orang kafir. Ketika kita singgah, kita minta dijamu, ternyata orang-orang kafir ini menolak kita, ya. Ya sudah, kita lewat saja, kita beristirahat di tempat yang lainnya. Ternyata tidak lama kemudian, ya, di antara mereka ini mendatangi kita. Mereka meminta kita untuk meruqyah kepala sukunya yang tersengat kalajengking, sampai kemudian kita meruqyah, ya. Lalu kita meminta upah kepada mereka, ya. Ini diceritakan pada Rasulullah kronologinya, ya. Nah, ini hasilnya. Ada beberapa ekor kambing. Kalau di dalam riwayat yang lainnya, sahabat meminta 30 ekor kambing. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, sahabat juga meminta kepada suku tersebut 100 ekor kambing. Jadi ini upah ketika meruqyah kepala sukunya, ya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana kamu tahu kalau misalkan Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk meruqyah, ya. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, dari hasil upah yang diperoleh saat para sahabat meruqyah kepala suku tersebut, tsumma qala qad asabtum, kemudian beliau bersabda, apa yang kamu lakukan ini sudah benar, ya. Iktasimu wadribu lima'akum sahman, kalau begitu saya berikan bagian, ya. Sambil Rasulullah tersenyum, ya. Artinya apa? Artinya bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat ketika mereka meruqyah kelompok orang kafir kepala sukunya, ya. Lalu kemudian mereka meminta upah sampai 30 ekor kambing, bahkan sampai 100 ekor kambing, itu dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Dengan menunjukkan bahwasanya ternyata Rasulullah juga meminta bagian dari upah tersebut, yaitu dari kambing yang sudah diperoleh oleh para sahabat, ya. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang meruqyah adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau membacakan surat Al-Fatihah, dibacakan 7 kali pada pagi dan sore, ya, selama 3 hari berturut-turut. Ini yang terkait dengan kisah para sahabat saat meruqyah orang kafir. Para ulama menjadikan hadis ini, ya, dari kisah tersebut ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya bolehnya ketika orang yang mengajarkan Al-Quran untuk meminta upah, seperti sekolah, pondok-pondok pesantren, itu kan juga mengajarkan agama. Kemudian ada SPP, itu dibenarkan, ya. Karena ini pernah ada kasus, ya, pernah ada kasus. Jadi dianggap ketika pondok pesantren ini menerapkan SPP, tidak benar ini menjual ayat-ayat Allah, ya. Yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah bukan seperti itu, ya. Tetapi menjual ayat-ayat Allah yang dimaksud adalah menjual akidahnya untuk kemaksiatan guna mendapatkan dunia, ya. Seperti melakukan perbuatan syirik dengan menggunakan ayat Al-Quran hanya sebagai kamuflase, hanya sebagai tipuan. Tapi di sisi lain di dalam pengobatan yang mereka lakukan, mereka menggunakan kekuatan jin. Nah, ini menjual ayat-ayat Allah, ya. Tapi kalau dalam kebenaran,
itu dibenarkan oleh para ulama. Walaupun kalau di dalam ta'limul Quran, mengajarkan ilmu Al-Quran, itu ada para ulama berselisih pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Nah, kemudian dalam hal ruqyah, para ulama, jumhur ulama membolehkannya, ya. Ini pendapat mengenai tentang Al-Quran itu adalah syifa dan terkait dengan upah di dalam mengajarkan ilmu Al-Quran dan ruqyah, ya. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya. Yang pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh seorang muslim meminta untuk diruqyah? Boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astarqiya minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan aku untuk meminta ruqyah dari ain. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah kisah seorang wanita berkulit hitam yang dijuluki oleh Rasulullah saat beliau menyampaikan kepada para sahabat, maukah kamu aku tunjukkan wanita penghuni surga? Ditunjukkanlah sosok seorang wanita berkulit hitam yang pernah datang pada Rasulullah. Saat itu beliau mengalami sakit al-masru'. Ya. Al-masru' di sini kalau menurut Ibnu Taimiyah adalah yang dimaksud dari penyakit yang dialami oleh wanita berkulit hitam itu adalah penyakit ayan, epilepsi. Ya. Jadi penyakit epilepsi itu adalah merupakan salah satu jenis dari penyakit gangguan jin. Ya. Nah, kemudian wanita berkulit hitam ini datang pada Rasulullah meminta untuk didoakan. Artinya yang dimaksud dengan didoakan itu adalah untuk mengobati beliau. Ya. Agar mendapatkan kesembuhan melalui doa yang diberikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada wanita berkulit hitam tersebut? Beliau menawarkan kepada wanita berkulit hitam, yang pertama, antasbiri walakil jannah. Kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan balasan surga. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan mendoakan kamu. Ya. Kemudian si wanita berkulit hitam tersebut menjawab, baiklah, saya akan bersabar. Tapi ya Rasulullah, saya ini kalau kambuh, auratku ini tersingkap. Auratku buka nggak karu-karuan. Apa kata Rasulullah? Karena untuk melindungi akidah menurut para ulama. Maka kemudian Rasulullah mendoakan. Artinya ketika kita sakit untuk melindungi akidah kita, maka itu diperbolehkan. Ya. Biasanya kalau orang kena gangguan jin itu pasti akidahnya terganggu. Sholat nggak bisa khusyuk. Ya. Kadang kita sholat, rakaatnya lupa. Kadang-kadang bacaannya lupa. Kadang-kadang pikirannya ngalor ngidul. Ya, jelas ini akidahnya sangat terganggu. Makanya diperbolehkan untuk meminta ruqyah. Ya. Daripada nanti akidah kita semakin rusak, sholat juga nggak akan bisa khusyuk. Ya. Makanya diperbolehkan untuk meminta ruqyah dari beberapa dalil tersebut. Kemudian dalil yang ketiga adalah ketika ada salah seorang pemuda yang pernah datang kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Ya. Si pemuda ini karena tersengat kalajengking. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah justru menawarkan kepada
para sahabat yang lainnya untuk meruqyah si pemuda ini. Ya. Siapa di antara kalian yang mau memberikan kebaikan, maka lakukanlah, ya. Maka si pemuda ini diruqyah oleh sahabat yang lainnya. Artinya apa? Kalau misalkan tidak boleh meminta ruqyah, maka sudah pasti Rasulullah tidak akan pernah memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah. Ya Pak ya. Kemudian kalau memang meminta ruqyah itu tidak boleh, maka sudah pasti Rasulullah tidak akan menyebut si wanita berkulit hitam ini sebagai penghuni surga, tapi justru malah menjuluki si wanita berkulit hitam ini adalah sebagai penduduk surga. Kemudian juga begitu yang dilakukan oleh seorang pemuda yang saat itu meminta ruqyah kepada Rasulullah, yang saat itu beliau bersama para sahabat. Kalau misalkan memang itu tidak boleh, pasti Rasulullah melarang. Tapi Rasulullah sampai sejauh itu sama sekali tidak pernah melarang, bahkan menganjurkan sahabat untuk meruqyahnya. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Rajab, dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tazkiyatun Nufus halaman 100. Beliau mengatakan boleh meminta ruqyah. Yang tidak diperbolehkan adalah meminta ruqyah yang kaitannya dengan ruqyah jahiliyah, karena dikhawatirkan terbawa atau terjebak pada jurang kesyirikan. Artinya apa yang dimaksud dengan ruqyah jahiliyah? Dahulu ruqyah itu adalah merupakan salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi. Para pendeta-pendetanya orang-orang Yahudi biasa, mereka juga banyak yang meruqyah dengan kitab-kitab mereka. Dan itu juga pernah dilakukan oleh istri Abdullah ibnu Mas'ud. Begitu juga pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah meminta ruqyah kepada seorang wanita dari Yahudi. Ya. Namun kemudian ketika Islam datang, maka perbuatan tersebut diperjelas, ya, disempurnakan oleh Rasulullah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat tadi, yang memulai dengan meruqyah kepala suku kafir dengan surat Al-Fatihah, sehingga Rasulullah pun membenarkannya, ya. Sehingga ketika kita minta ruqyah dengan ruqyah syar'iyah, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ruqyah jahiliyah. Bagaimana dengan ruqyah jahiliyah saat ini? Ruqyah jahiliyah saat ini bisa saja terjadi kepada siapapun. Kapan terjadi? Ketika seseorang meminta ruqyah tapi tidak diimbangi dengan perbaikan dari diri kita sendiri. Ya, kita minta ruqyah tapi kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu dengan membersihkan tauhid kita, membersihkan hati kita dari noda-noda syirik. Kita tidak imbangi dengan amaliyah yaumiyah kita, ibadah-ibadah kita, zikrullahnya sangat terbatas sekali, baca Al-Quran sakoberi, ya, hanya semampu waktu kita, tidak mau menyempatkan, ya toh. Bahkan sampai-sampai baca Al-Quran hanya setahun sekali, itu dilakukan pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau selain bulan Ramadan itu tidak dilakukan. Nah, ketika karakter-karakter orang-orang seperti ini lalu kemudian dia meminta ruqyah, ruqyah yang dia lakukan ini justru menjadi ruqyah jahiliyah, karena dia hanya menggantungkan ruqyah, sehingga mereka beranggapan bahwasanya kesembuhan itu hanya datang melalui ruqyah yang dia lakukan. Nah, ini tidak diperbolehkan karena akan bisa membawa kepada jurang kesyirikan, ya. Ini tentang bolehnya meminta ruqyah. Jadi ini pendapat ulama membolehkan. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya. Lalu kemudian tentang pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak yang kedua? Apakah benar jin itu bisa merasuk ke dalam tubuh manusia, ya? Nah, ini juga sering terjadi kesalahpahaman atau kesesatan yang saat ini banyak dialami oleh kaum muslimin saat ini, bahwasanya mereka tidak meyakini bahwasanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Mereka hanya beranggapan bahwasanya karena jin dengan alam manusia ini berbeda, jadi mereka hanya memahami dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Mereka melogika bahwasanya bisikan, membisikkan di dalam dada-dada manusia. Kalau membisikkan berarti di luar, yaitu melalui telinga, jadi tidak masuk. Nah, ini persepsi dari logika-logika mereka yang ingkar terhadap masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Namun keyakinan itu dibantah oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah manusia, setiap aliran darah. Bagaimana prosesnya mereka bisa masuk? Di dalam surat Ar-Rahman ayat 15 disebutkan wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah menciptakan jin itu dari ujung nyala api yang menyala-nyala. Artinya apa? Ibnu Abbas pernah beliau menafsirkan dari ayat ini bahwasanya yang dimaksud dengan al-jan, jin itu mereka awal mula tercipta dari ujung nyala api yang menyala-nyala. Artinya mereka terbuat dari udara, hawa panas, dan ini adalah merupakan salah satu jenis dari ketiga jenis bangsa jin. Ya. Kalau dulu pernah kita bahas, yang pertama jin yang mereka bisa beterbangan, yang kedua adalah mereka yang melata seperti ular dan kalajengking, ya. Yang ketiga adalah mereka yang tercipta dari udara dan berpindah-pindah tempat, dan kemudian mereka juga bisa mengubah wujudnya sebagaimana makhluk hidup yang lainnya, seperti manusia ataupun binatang. Nah, dari wujud yang udara ini mereka mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Ini penjelasan Ibnu Abbas, ya. Dan mereka masuk melalui lubang terkecil yang dimiliki oleh manusia, bahkan setiap lubang, yaitu setiap pori-pori. Ya, bisa kita bayangkan berapa jumlah pori-pori kita. Maka setiap pori-pori ini yang dijadikan pintu masuk mereka. Ya. Termasuk juga lubang mata, telinga, hidung, mulut. Mulut ketika menguap, ya toh? Kemudian telinga ketika kita membiarkan kemaksiatan saat kita mendengar, ya. Mata ketika kita melihat kemaksiatan kita membiarkannya, tidak memberikan nasihat kepada mereka, ya. Jadi dari wujud inilah kemudian mereka mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika mereka masuk, mereka berjalan di setiap aliran darah manusia, ya. Ini wujud syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi mereka wujudnya udara, ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika seseorang dibekam, ya, ketika seseorang dibekam, itu kalau kita dibekam, darah kotor itu akan keluar. Nah, ketika darah kotor keluar, itu diikuti ada udara di dalam gelas bekam itu, Pak, ya. Nah, secara logika biasanya kalau dokter itu nyuntik itu sebelum disuntikan jangan sampai ada udara di dalam suntikan itu, sehingga sebelum disuntikan diberdirikan disuntikan, cairan itu keluar sampai betul-betul tidak ada udara yang tersisa di dalam suntikan tersebut, baru kemudian disuntikan. Tapi kenapa ketika dibekam kok masih ada udara, ada gas, ada angin di dalam darah kita? Nah, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan dari surat Ar-Rahman ayat ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lainnya? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya mau bertanyakan, apakah anak umur 15 tahun kalau sudah tidak mendengar omongan orang tua, apakah itu termasuk sudah gangguan jin? Apa sudah diganggu jin? Dan jawab pertanyaan yang kedua, apakah itu sudah bisa diruqyah Ustaz? Hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan anak yang mereka tidak mau taat atau bahkan suka membantah orang tuanya? Apakah itu termasuk gangguan jin? Dan yang kedua, apakah bisa diruqyah? Ya. Segala
perbuatan yang sifatnya menyimpang dari syariat, ya, atau yang menyelisih sunnah, maka itu adalah menurut para ulama, ya, di antaranya Imam As-Suyuti di dalam kitab Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan, beliau mengatakan sampai pada kekafiran seseorang itu adalah karena perbuatan syaitan biidznillah. Ya. Makanya di antara para ulama yang membolehkan untuk meruqyah orang kafir adalah Imam As-Suyuti. Ya, sebagaimana dalil yang tadi dikisahkan tentang kisah para sahabat. Karena kekafiran seseorang adalah sebab ulah syaitan biidznillah. Ya. Begitu juga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mau taat dengan orang tuanya, bahkan sampai membantah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, ya. Kemudian suka malas atau berpaling dari zikrullah. Ini adalah merupakan salah satu indikasi dari orang yang terkena gangguan jin. Adapun ketika orang mengalami hal seperti ini, maka bisa diruqyah, ya. Bisa diruqyah. Kalau misalkan biasanya kalau anak sudah seperti ini, biasanya kalau sudah parah mereka tidak mau untuk diruqyah. Ya, bagaimana caranya? Solusinya, antum buatkan air saja. Ya, mungkin air di galon sebelum dipasang ke dispenser atau diminum bersama, ditaruh di botol-botol, diruqyah saja dulu. Bacakan ayat apa saja. Karena Al-Quran syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Artinya penyembuh tidak hanya beberapa ayat yang bisa dijadikan sebagai penyembuh, tetapi semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah penyembuh, ya. Makanya di dalam meruqyah pun tidak boleh kita mengkhususkan ayat-ayat tertentu. Oh, ayat ini, ya. Ada bid'ah-bid'ah yang banyak beredar di YouTube. Oh, kalau kita membaca surat Yasin ayat 9, ini bisa berfungsi untuk memenjarakan jin, ya. Atau kalau orang kesurupan ketika mukul kita itu akan terpental, ya. Dalil dari mana? Tidak ada, ya. Tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu, ya. Tidak ada penghususan seperti itu. Jadi kalau kita mau meruqyah, sehafal kita. Antum hafal surat apa misalkan, melihat ada tidak beres dengan keluarga kita, antum buat air ruqyah, wudu dulu, kemudian menghadap kiblat, minta sama Allah, awali dengan ta'awud, lalu kemudian misalkan dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ya. Atau mungkin ditambahkan dengan surat As-Saffat, atau mungkin ditambahkan dengan surat Al-Baqarah ayat 102, lalu kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Dan afdol dan akan lebih baik lagi ditambahkan doa-doa Rasulullah, seperti misalkan As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak, atau misalkan doa yang lainnya, wa'idzukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Atau wa'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama, ya. Atau mungkin doa yang lainnya yang mungkin sangat simpel, yang sering kali kita baca, yang biasanya kita jadikan sebagai zikir pagi petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau mungkin kita bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Itu untuk mengakhiri doa kita, ya. Jadi sangat simpel, siapapun bisa, ya. Jadi memang biasanya kalau sudah seperti itu dia tidak akan mau diruqyah. Buat air ruqyah saja untuk minum, ya. Kemudian kalau dia mau pakai mandi, bisa untuk mandi. Tapi biasanya perlu difahami, kita perlu melihat latar belakang anak ketika dia tidak mau taat kepada orang tuanya, ya. Biasanya wallahu a'lam bishawab, dari pengalaman, anak yang tidak mau taat atau suka membantah orang tua itu biasanya seringkali karena sebab ain, ya. Bagaimana terjadinya? Biasanya karena orang tua suka membedakan, suka memanjakan anak itu, ya. Suka membedakan dengan saudara-saudara yang lainnya, suka memanjakan, suka melebih-lebihkan, sampai kemudian biasanya akibat dari ain itu adalah dia akan berbalik seakan-akan seperti menjadi musuh dengan
orang tuanya yang justru seringkali suka memanjakan. Nah, selain dimandikan, selain diminumkan dengan air ruqyah, salah satu cara pengobatannya adalah antum cari kira-kira siapa yang suka memanjakan, antum apa istri. Nah, kalau misalkan istri, diminta saja air wudunya, diminta air wudunya, kemudian ditadai di bejana atau di ember, lalu kemudian dimandikan dengan air ruqyah itu, disiram dari belakang bagian kepala, digerujuk, ya. Itu cara mandikannya orang yang terkena ain, ya. Itu salah satu pengobatannya, ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya. Aku Apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa doa Rasulullah ketika mendoakan Hasan dan Husain? Wa'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. itu artinya apa itu? Maksudnya itu Oh, tanya artinya. Aku melindungi itu doa Rasulullah SAW untuk melindungi kedua cucunya Hasan dan Husain. Jadi beliau melindungi kalau misalkan kita punya anak, ya, anak laki, ya kita baca u'idzuka. Kalau anak perempuan kita baca u'idzuki, ya, u'idzukuma, ya. Itu yang dibacakan oleh Rasulullah. Saya melindungi kalian bikalimatillahi tammah, ya, bikalimatillahi tammat, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari segala kejahatan syaitan, wahama, ya, wa min kulli ainil lam, dari segala kejahatan syaitan, kemudian dari binatang melata dan kejahatan pengaruh mata, ya. Itu artinya, ya. Baik, kita akhiri sampai di sini dulu majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.